Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti kebaktian. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang baik. Kita akan mulai kebaktian kita pada malam hari ini. Marilah kita sejenak memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ya Allah, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus, sehingga hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami tertuju hanya kepada Allah. Amin. Kita naikkan pujian dari PKJ 13 bait 1 dan 2. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Marilah kita menyatakan votum dan salam secara bersahutan. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari PKJ 187. Dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Ke Getsemani ku ikut, ke Getsemani ku ikut dalam pergumulan, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Marilah kita bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita melalui doa secara bersahutan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan
untuk napas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Begitu pula untuk berbagai bentuk berkat-berkat dari Tuhan yang mengalir dalam hidup kami, bahkan untuk penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur kepadamu ya Kristus, Kepala Gereja, bahwa kami menjadi bagian dari gerejamu, Gereja Kristen Pasundan, di mana kami bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan untuk ikatan kasih persaudaraan yang terjalin di antara kami. Karena kami yakin kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Didiklah kami untuk selalu bersyukur dan menyatakan syukur tersebut dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami semakin rendah hati dan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah namamu ya Allah. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 255. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini dari Mazmur 119 ayat 129 sampai ayat yang ke-136. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari terlebih dahulu kita merendahkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang terus-menerus kami rasakan. Dan saat ini, firman sebentar lagi kami akan baca dan renungkan. Tapi sebelumnya, kami memohon pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Dan juga memampukan kami untuk dibaharui oleh firman-Mu serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan keseharian kami. Pimpin, tolong, dan perlengkapi juga hamba-Mu, agar dalam kelemahan dan keterbatasan hanya firman-Mu saja yang boleh disampaikan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami bawa dan alaskan doa ini. Amin. Mazmur 119 ayat 129 sampai 136. Saya akan bacakan bagi kita. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu,
dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang kepada Taurat-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini ada banyak sekali program-program baik yang ada di atau aplikasi-aplikasi baik yang ada di handphone atau yang ada di komputer yang bisa kita ketahui cara kerjanya melalui tutorial atau panduan. Dan panduan atau tutorial ini sekarang banyak sekali tersedia secara online. Misalnya di YouTube, dengan mengikuti panduan atau tutorial, kita bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan program atau aplikasi yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara, keadaan yang sama juga menggambarkan kehidupan orang percaya dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan inilah yang digambarkan oleh pemazmur. Secara keseluruhan Mazmur 119 menyanyikan kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Pada setiap bagiannya digambarkan dengan jelas panduan Tuhan dalam kehidupan pemazmur, dalam relasinya dengan Tuhan. Seperti apakah panduan kehidupan yang dimaksud? Yang pertama, pemazmur kagum dan memuji kebesaran firman Tuhan. Di ayat 129, peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Firman Tuhan ini dilihat sebagai sesuatu yang ajaib. Dan kemudian firman Tuhan ini bila tersingkap atau ketika dipahami akan memberi terang, memberi pengertian. Di ayat 130, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dan yang kedua, pemazmur berhasrat atau sangat menginginkan firman Tuhan itu. Di ayat 131, mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Begitu rindunya pemazmur terhadap firman, sehingga penggambaran yang disampaikan atau yang dituliskan adalah sesuatu yang dramatis. Megap-megap, kungangakan dan megap-megap. Saya membayangkan ikan yang menggap-megap, apalagi kalau sangat merindukan air, ketika kita misalnya taruh jauh dari air dan mulutnya megap-megap karena sangat merindukan air. Gambaran seperti inilah pula yang mau digambarkan oleh pemazmur. Betapa dirinya atau sebagai orang percaya, firman Tuhan itu menjadi sesuatu keharusan, menjadi sesuatu yang sangat didambakan. Dan ketiga, pemazmur berpegang dan mempercayai kuasa firman Tuhan. Di ayat 129, ayat 132, bahkan 100 sampai 135, katakan jiwaku memegangnya. Berpalinglah kepadaku, teguhkanlah, bebaskanlah, sinarilah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita tahu bahwa firman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk itu tema kita mencintai firman Tuhan itu kembali mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu merupakan sesuatu keharusan yang bukan kita lakukan karena terpaksa, bukan kita baca karena terpaksa,
tapi karena kita baca dan kita ingin ketahui karena cinta atau karena kerinduan kita. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ tentu saja, karena firman Tuhan itu tidak hanya berfungsi pada kita saja, tapi firman Tuhan yang ada di dalam diri kita itu juga yang akan kita bagikan atau kita salurkan kepada orang lain. Sehingga orang lain juga bisa melihat berita kabar baik, berita sukacita, atau berita kebenaran melalui firman Tuhan yang kita saksikan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua pertanyaan yang bisa kita diskusikan dan juga bisa kita sharingkan dengan anggota keluarga kita. Yang pertama, menurut Bapak Ibu atau saudara-saudara, apa arti sesungguhnya firman itu? Apa arti sesungguhnya firman Tuhan itu? Dan yang kedua, apa yang kita lakukan agar firman Tuhan selalu menjadi panduan kehidupan kita dan firman Tuhan itu kemudian menjadi berkat bagi sesama. Selamat mendiskusikan dan men-sharingkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menghimpun persembahan. Kita angkat pujian dari PKJ 149. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan merendahkan hati kita. Kita akan mendoakan pokok-pokok syafaat kita, dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, Engkau yang maha mulia, tapi sekaligus juga yang dekat dengan kami. Engkau yang terus memperlengkapi kami dengan firman, agar supaya kami boleh berjalan di arah yang ditentukan oleh Tuhan. Agar kami boleh berjalan ke arah kehidupan. Mampukanlah kami untuk terus mencintai firman-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat keluarga-keluarga yang ada di jemaat GKP Rangkas Bitung, baik di jemaat di kota Rangkas Bitung dan sekitarnya, maupun yang ada di pos kebaktian Teluk Lada dan juga pos kebaktian Maja. Tuhan kiranya yang menolong, menyertai, dan melindungi kami satu persatu.
Tuhan menyertai para orang tua, mampu menunjukkan keteladanan baik terhadap pasangan maupun terhadap anggota keluarga yang lain. Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam usaha yang dilakukan, dan Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan di tengah-tengah keluarga kami, baik kebutuhan akan kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan akan biaya pendidikan anak-anak kami atau kebutuhan-kebutuhan lain yang kami perlukan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus buat anak-anak kami yang saat ini menempuh pendidikan secara online. Tuhan juga yang mampukan anak-anak kami mampu mengikuti pendidikan dengan baik, serta kiranya Tuhan juga menolong sehingga para orang tua boleh atau bisa memperlengkapi segala fasilitas yang dibutuhkan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, yang dikaruniai dengan intelektualitas dan juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gerejamu, Tuhan kiranya yang menolong setiap penata layanan yang kami rencanakan. Tuhan memberkati majelis jemaat, pendeta, serta para penatua, bahkan para pelayan di komisi-komisi pelayanan yang ada, serta tim dan panitia. Semuanya itu menjadi kesatuan untuk memperlengkapi pelayanan di tengah-tengah jemaatmu, bahkan menjadi pelayanan yang hidup yang juga dirasakan oleh orang-orang, oleh sesama kami di sekitar kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap pergumulan yang saat ini sedang kami rasakan. Apapun pergumulan itu, masalah ekonomi, konflik, kerinduan yang belum kami rasakan sampai saat ini, bahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit atau merindukan pemulihan. Tuhan, tolong kami semua, memberi kami kecukupan, memberi kami kemampuan untuk berdamai satu dengan yang lain, dan juga memberi kami kesempatan untuk merasakan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami, serta memberi kami kesembuhan dan pemulihan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagian dari berkat telah kami persembahkan kembali, dan biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat ataupun kepada sesama kami. Kami mau berdoa buat pandemi yang masih terus terjadi, serta pembatasan-pembatasan yang ada. Kiranya Tuhan menolong agar kami mengikuti semua ketentuan yang ada, protokol kesehatan dengan sukacita, karena itulah yang saat ini terbaik bagi kami. Tuhan juga yang menolong para pemimpin kami agar boleh memutuskan segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi rakyat. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami bawa dan alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga dikasih Tuhan, saya undang kita untuk berdiri dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu penutup.
Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, sekarang dan selamanya. Amin.